Mas nuwun sewu, jenengan pernah sakit lumpuh Kang Mas? Kalau dibilang lumpuh, Heeh. memang saya nggak bisa bergerak. Hmm. Dan saya itu kayak mayat hidup. Kayak mayat hidup. Jadi kalau bergerak aja saya tuh dilimpungin kanan kiri, bangun buat duduk, mau kamar mandi aja saya sampai di sulur, gitu, dipapah. Selama berapa bulan? Saya itu selama 6 bulan gloleran aja itu tidur di tempat tidur. Dan yang nemeni saya pada saat ini itu hanya detak jam aja, tek tek tek. Dan saya itu udah pasrah dan saya udah ikhlas kalau memang kapan saja saya itu nyawa saya mau diambil. 6 bulan di 6 pembaringan bulan aja. di pembaringan. 6 bulan di pembaringan. Ini enggak. Itu saya itu kena sakit flek paru-paru. Flek paru-paru selama 6 bulan. Karena ini sudah luka, paru-paru sudah luka. Selama 6 bulan ada ronsen, di sini masih terlihat kabut. Tapi udah aman dibilang dokter. Tapi untuk lebih meyakinkan, saya masih nyambung obat 3 bulan lagi. Minum obat paru-paru itu selama 9 bulan. Saya tinggal mata, ya kayak tengkorak kayak mayat hidup. Udah kurus banget ya berarti. Habis Tapi masih bisa makan selama itu. makan saya dibatasin karena di situ ada komplikasi sama gula. Badan sama sekali habis. Ibarat ketemu tetangga, kalau udah lama gak ketemu, kalau saya nggak mengucapkan, nggak ada suara, dia nggak ngenalin saya. Nggak ngenalin saya. Dia sama ngeluarin suara baru ini Pak Mati. Sampai pasrah ya. Nah, Terus ketemunya gimana Kang Mas? Ketemu solusinya atau kembalinya akhirnya saya berwasiat sama keluarga di penghujung usia saya, jasad saya jangan diributkan, di mana Bapak nanti di penghujung usia Bapak dimanapun jangan diributkan. Dan saya hanya pesan kalian, anak-anakku, istriku, dan keluarga besar yang ada di Lampung, yang ada di daerah, yang ada di Jawa, kalian pada rukun. Hanya itu pesan saya. Kalau berwasiat banda kondisinya emang seperti ini, mungkin kalau dibagi masih belum. Nah, di saat keheningan malam, di saat kesunyian, yaitu teman saya hanya detak jam saja, tak, tak. Tapi di situ saya langsung berserah diri dengan semampu saya, ketulusan saya. Saya hanya berdoa, ya Allah, kalau memang hidup saya lebih baik daripada mati saya, panjangkan umur saya. Apabila mati saya lebih baik daripada hidup saya, segerakan mati saya. Jangan ditunda. Ya, berarti puasa total kucing ya. Insya Allah saat itu semampu saya berusaha untuk mendekatkan, untuk berpasrah diri. Alhamdulillah 6 bulan saya masuk kerja itu badan langsung isi. Nah itu bangunnya itu gimana? Dari lumpuh terus bangunnya itu dari berserah diri. Berserah diri. Banyak ngobrol sama Gusti Allah lah. Yang ngobrol sama Gusti Allah, saya mohon kalau memang hidup saya itu lebih baik daripada mati saya, segera panjangkan umur saya. Apabila mati saya lebih baik dari hidup saya, segerakan matikan saya. Di situ terus berdoa, itu terus pasrah, la ilaha illallah, sallallahu alaihi Muhammad. Sholawat sama zikir ya. Iya. Sholawat zikir. Dimanapun kita berada, dimanapun kita sedang apapun, dimanapun itu selalu insya Allah. Kalau kita lupa namanya lupa, kalau udah ingat kan kembali lagi. Iya.
Kalau sering ingat, tanpa kalau lupa ingat diucap lagi. tapi hanya Di hati. nah, di situ. Dari tidurnya langsung bangun itu awalnya gimana kamu? Ada Nah. perantaranya apa? Itu karena kebantu dengan semangat jalur silaturahim jangan diputus itu. Alhamdulillah, karena saya sering silaturahim, mungkin banyak teman di sana, ada paguyuban, ada kelompok organisasi, kita jalan. Alhamdulillah, walaupun saya dikurangi rezeki saya dari perusahaan, alhamdulillah itu selama ini alhamdulillah saya bisa ngasih jajan anak-anak walaupun dalam keadaan sakit. Kulkas alhamdulillah saya nggak ngilangin rezeki penuh terus. Bangunnya itu gimana? Ya, Dari bangunnya itu, bangunnya itu lantarannya apa? Pas bangunnya, saat bangun. Nah saat bangun banyak teman pada datang. Ada energi masuk ya. Enak satu iya. bisa bumbung hati, Iya. ada bunga, ya Allah ternyata Iya. banyak teman di sekitar saya itu yang peduli sama saya. Iya. Yang tadinya saya gabung, tadinya saya seger, mungkin dari teman-teman tergugah dan dirasa iba dengan saya pada datang. Itu motivasi besar, obat yang paling mujarab silaturahim. Obat yang paling mujarab silaturahmi. Berarti panjang umur bener ya? Alhamdulillah. Ada saudara teman datang itu langsung. Ya Allah, lillahi ta'ala. Dan saya yakin, haikul yakin, silaturahim jangan diputus. Masya Allah. Baik, apalagi dengan keluarga. Pantesan saya kegiring ke sini kan juara nggak mau. Apalagi keluarga. Dan keluarga yang paling dekat, paling membantu, paling sibuk, tetangga. Dan kita jangan sekali-sekali membaca orang dari kasih. Jangan baca orang dari luar. Jangan negatif sama orang. Negatif. Jangan negatif. Bahkan orang jalan kadang cuma pakai kerompongan, pakaian cuma samping, hati-hati. Ya, belum tentu. Jangan kalau dia seperti itu. Takutnya hatinya berpikir terus ya. Di sini ada kan yang kalau sampean kadang sok lewat sini ada sok mondar-mandir, sok ambil lari-lari ketawa. Ada. Ternyata beliau seorang hafiz Quran. Kelihatannya kalau orang luar gila, kalau orang melihatnya. Iya. Tapi bagi orang yang tahu enggak. Itu. Sembunyi dalam terang ya dia. Sembunyi dalam terang. Masya Allah. Itu makanya ya kita dari segi usia itu kita sebenarnya udah bisa menyaring. Ya, udah bisa ngoncai. Bisa mencari. Kalau udah umur segini bisa ngoncai, bisa ngoncai. Sekarang sebenarnya tujuan kita hidup itu untuk apa? Untuk mati. Ya? Kita tujuan hidup itu apa? Untuk mati. Sebenarnya ini disampaikan itu saya sampaikan begini mungkin dari ketulusan hati saya. Inilah mungkin gugur mungkin, tapi insya Allah kalau untuk motivasi untuk disampaikan itu ya mudah-mudahan kalau ada yang tergugah hatinya, ayo kita bareng-bareng nikmat bilinas, nikmat kolam. Justru setiap jalan itu ada dua sisi. Kalau disampaikan itu menjadi mudorot, jangan disampaikan. Tapi kalau disampaikan menjadi manfaat dan Allah itu menjadikan kebaikan untuk kita semua, membuka pikiran yang tertutup, menerangi hati yang gelap. Saya setuju. Makanya ini kan menurut saya kan juara yang suruh mampir mau itu. Ini kalau nggak energi Allah yang menggiring ya nggak bakal. Memang setiap pertemuan Allah yang punya kan. Kadang saya itu malu. Malunya lah saya siapa. Tahu sendiri jenengan bertahun-tahun di waktu di masa berjuang. Ya saya siapa? Iya kan? Gitu.
Ya sekarang setelah kita tinggal di sono malah acak-acakan begitu, nggak ada yang peduli sama sekali. Makanya gitu. Jadi sebelum kita menyampaikan sesuatu yang akan kita sampaikan, yang renungkan ke kita kira-kira yang saya sampaikan itu bisa nyampe enggak ke dia, bisa membahayakan enggak, merugikan enggak, ataupun nanti kayak bisa diterima apa enggak. Monggo, iya. Barang mana? Itu Tapi kalau satu frekuensi, memang itu minyak ketemu minyak, air ketemu air. nah, Biasanya selalu dijodohkan biasanya. iya. Jadi yang jelas kita bermasyarakat, kita bergaul, itu memang semua juga harus kita deketin juga. Ya. Jangan bedain orang ya kamu. Jangan bedakan orang, Apapun walaupun orangnya, status penjudi, pemabuk, ataupun apa sebangsanya. Justru kita kalau bisa masuk, dirangkul ya. kita masuk. Ya. Makanya ada pepatah, jangan kayak daun terbawa arus. Karena daun itu kalau sudah terbawa arus, kalau arus air itu nabrak batu, si daun itu ikut nabrak batu. Si arus air itu masuk jurang, daun juga masuk jurang. Jangan sampai terbawa arus. Jangan sampai terbawa arus. Nah, lebih baik kita mengikuti arus. Mengikuti arus. Jangan terbawa arus, tapi ngikutin kita arus. Dalam pepatah, kalau kita ngikutin berarti lewat samping, ya kan? Jadi si air mau nabrak, Kita si bisa arus menghindar. itu nabrak batu, kita bisa menghindar. Iya, iya. Si arus itu mau masuk jurang, kita nyari jalan yang bisa sampai ngikutin si arus itu. Iya, iya, iya. Itu yang saya alami. Karena teman saya juga pemabuk banyak, penjudi banyak, tapi alhamdulillah masih terkendali. Nggak boleh benci satu orang pun di dunia intinya. Nggak boleh. Apapun modelnya. Tetap kita rangkul sebagai teman. Suatu saat kita akan butuh seorang seperti mereka. Iya, itu. Gitu. Karena gini, saya nyiasati seperti itu, saya ngikutin arus. Oke, pada saat itu misalnya ya kita ngambil contoh jeleknya, biasa ngumpul-ngumpul di tempat perkumpulan pemabuk atau apa, ya udah kita sapa aja, diajak mampir ya udah mampir. Tapi pada saat dia mau mengajak kita ikut ke arus dia, lah kita bikin alas, aduh iya sama ada kesibukan, ada janji tadi, Iya. buru-buru maaf ya. Iya. Dengan berjalannya waktu, oh iya emang dia nggak senang minum. Iya. Oh iya emang dia nggak senang judi. Lama kelamaan kalau terketuk, akhirnya dia setiap datang kita akhirnya bisa diumputin dulu. Iya. Paling tidak mengurangi. Ya, jangan ke bawah dia, kita kalau bisa dia kita bawa. Nanti ke jalan kita yang bawa. baik. Akhirnya banyak di sini yang alhamdulillah. Makanya kita namanya kita diciptakan emang berbeda. Kita seperti urap aja, kalau nggak berbeda-beda juga nggak enak. Iya kan? Kita makan urap aja kalau nggak berbeda-beda juga nggak enak. Kalau semuanya sama, bumbu pedes semua juga nggak enak. Asin semua nggak enak. Tapi kalau kita patukan, kita pupuk, kita ramus dengan kan asik. Ini memang penting ilmu leluhur itu penting kan Mas. Nanti kalau bisa itu ya kalau memang Allah mengizinkan akan mengizinkan itu sering live di TikTok kan Mas. Karena di situ banyak orang yang mencari ilmu leluhur, banyak orang yang mencari ilmu aslinya, itu masih banyak di antara kita.
kalau diberikan ilmu wawasan sebenarnya saya nggak ada sebuku hitam, hanya sekedar yang apa yang saya jalani, yang itu yang saya ceritakan. Ya. Walaupun ada cerita bagus, kalau saya belum menjalankan, saya nggak berani. Yang mana cerita? Nggak berani. Dan yang sudah dibuktikan diceritakan, ngaji diri. Karena hal ini yang benar-benar saya jalani. Sampai saya dapat ajab 6 bulan nggak bisa bangun. Itu awalnya kalau boleh tahu apa kan Mas? Awalnya salah itu kan Memang, Allah itu ngasih hukuman iya, berarti dari salah ya. pasti. Kalau boleh tahu itu. Jelas mungkin biar untuk pengendalian saya. Oh dulunya juga mungkin sombong sedikit ada gitu kali ya? Ya itulah. Mungkin saya lagi disentil. Yang apa mungkin kesalahan yang sengaja atau enggak sengaja, yang saya tahu, yang enggak saya tahu. Mungkin dari sana. Apa mungkin saya lalai menjalankan perintahnya. Intinya pembersihan kolon. Saya nggak tahu hal seperti itu. Tapi yang jelas nyatanya emang seperti itu. Tapi setelah itu ada perubahan diri pasti banyak ya Mas? Perubahan. Alhamdulillah segala apa yang menimpa saya, yang menjadikan pengalaman buat saya, itu saya jadikan ilmu. Nah seperti contoh, ini antara penyakit ini banyak yang simpang siur. Yang tadinya saya seger buger sehat, kan tahu sendiri badan saya jarang sakit, nggak pernah sakit, sekali sakit habis. Jadi banyak orang prediksi, ya ada yang prediksi kena mistis, kena lawan ini, tapi itu yang ngerasain saya. Tapi kalau orang yang mau ngasih masukan, oh kesono, kesono, saya juga enggak nimpalin apa-apa, teman. Insya Allah doain aja saja. Mudah-mudahan kalau jalannya dari dia, mudah-mudahan. Kalau memang benar ada yang mengganggu kehidupan saya, insya Allah dia sendiri nanti akan lebih baik. Jadi kita jangan ikut menyalahkan juga, malah kita doa. Itu kalau memang ada. Tapi alhamdulillah saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa yang saya rasakan sakit itu sakit medis. Apa Mas? Sakit medis. Oh sakit medis. Sakit medis. Yang logika dulu ya, yang di ini. Karena yang saya juga lagi di dibacain medis, dan di situ ronsen udah ketahuan. Iya. Dan apa yang harus saya lakukan, apa yang saya tinggal.